Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun ma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Baitul Muwafaqah, baik yang lama maupun yang baru dilantik. Saya tadi Pak Camat dengar dari dalam, dengar dari dalam. Suaranya hawar-hawar antara nyampi antara tidak. Siapa tahu nanti pengurus baru ini benar speakernya, insyaallah mudah-mudahan menjadi lebih baik lagi. Karena masjidnya sudah bagus, masjidnya sudah oke, tinggal speakernya, karena speaker ini penentu, Pak. Speaker ini penentu kesuksesan suatu masjid. Percuma masjid bagus kalau speakernya buruk, dak acak juga dengar apa-apa. Sebagus apa masjid kalau speakernya tidak bagus, kegiatan pasti tidak sukses, ya. Tidak pula mahal, siapkan bayar sekitar paling 100 juta lah selesai insyaallah, ya. Saya baru bangun masjid, Pak, di Weko. Satu masjid itu saya habis 120 juta speaker, ya. Kenapa? Karena speaker ini penting untuk nyampai ke pengumuman, untuk azan, untuk taklim. Banyak fungsi speaker ini. Tapi kadang masjid memang menyepelekan bab speaker. Speaker ini mahal, Pak. Kalau yang bagus, yang murah banyak juga. Ya. Mic 350 dengan mic 3,5 juta, beda suaranya. Kalau mic yang 3,5 juta aku beli, belum ngomong baik, lah keluar suaranya, Pak. Kita belum ngomong, suaranya lah keluar. Amal mic 350, kita lanjut suara habis, kamu tidak boleh apa-apa, ya. Mangkun suara aku habis ini, lantak mic bogo ni lah, ya. Tapi cara pengurus baru dilantik, insyaallah mudah-mudahan besok lah ganti mic baru ini, ya. Jangan lupa undang aku lagi kalau sudah baru ini. Saya ini biasa bawa speaker dewek, Bu, Pak. Biasa bawa speaker dewek karena malam ini tadi kebenaran ada nganter 2 jenazah. Jadi kami punya mobil ambulan, di dalamnya speaker, Pak. Jadi saya kalau keliling ceramah kemana-mana bawa speaker. Baru malam ini lah tidak bawa speaker. Alhamdulillah malam ini bagus walaupun kami tidak bawa, ya. Insyaallah mudah-mudahan sampai di kuping kamu, ya. Nggak apa-apa, ibu-ibu, para jamaah semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Syukur alhamdulillah, senang saya malam hari ini. Kalau tidak salah ini yang kedua atau yang ketiga kali. Dulu belum bagus ya, ini saya pernah ke sini waktu Ustaz Usmar Said masih ketuanya waktu itu. Kalau tidak salah acara Maulid Nabi. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa sampai lagi di masjid ini atas izin Allah dengan kondisi masjid yang sudah luar biasa. Sudah ditempel granit, sudah mewah, ya. Seluruh kusen-kusen kaca sudah diganti. Insyaallah mudah-mudahan ini menandakan bahwa masjid ini makmur, insyaallah. Masjidnya makmur, masyarakatnya juga makmur. Makmur nian tapi bukan cak pilkada tuh. Kalau pilkada tuh dia lemak, kita berjemur, itu masalahnya. Ya, kalau pilkada itu kan makmur tuh kan, dia yang lemak, kita berjemur, ya. Banyak mudik kalau ini giliran anak pilkada ini mulai keluar kalau mobil-mobil. Kalau kami, Pak,
punya mobil ambulan dari 2012. Asmaul Husna punya 4 ikok mobil ambulan. Iya, tidak kata nak kampanye, nak pemilu, nak apa, ada mobil kami, kata urusan. Kalau sekarang ini aman, aku tidak ada pula susah. Karena apa? Karena banyak bermunculan mobil-mobil ambulan, apa namanya, nak kampanye ni. Kaget kalau dia sudah tidak terpilih, mati, hilang lagi mobil itu. Kalau kami tidak, memang kami siap nian Pak, mobil ambulan keliling. Kamu nak perlu antar, nak bawa ke rumah sakit, nak bawa jenazah, silakan. Memang kalau nak jalan-jalan nyari mobil lain beda, usah nak mobil ambulan nian. Bapak Ibu para jamaah semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah, puji syukur saya sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Beriring salam dan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini adalah Lailatul Mi'raj. Malam hari ini adalah malam baginda Rasulullah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha. Karena ini malam ke-27 Pak. Besok itu tanggal 27 apa namanya Rajab. Harusnya besok itu tanggal merah. Tadi saya ngisi Isra Mi'raj di OJK. Kata Pak Ketua OJK Ustaz, alhamdulillah besok itu tanggal merah, tapi kebenaran kami memang liburnya besok tuh ini. Jadi kami maju ke peringatan Isra Mi'raj malam hari ini, apa namanya sore hari ini. Jadi sore tadi saya ngisi di OJK. Karena besok itu tanggal merah sebenarnya, cuman memang wong libur. Sabtu Ahad banyak libur wong kan. Ini memang tidak ketahuan. Jadi malam ini adalah malam di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Kalau kamu yang belum pernah ke Masjidil Aqsa, ku doa ke Pak, mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau nak ke Mekah Madinah, aku yakin kamu ni sudah galau hampir rata-rata Pak. Tengok peci ni yakin, asal peci haji ni rata-rata lah sudah galau ini. Yang peci putih ni rata-rata sudah pergi haji galau, ya tak? Tapi kalau ke Palestina belum tentu semua orang bisa ke Palestina Pak. Kenapa? Satu orang ada rasa takut ke Palestina itu. Kenapa ada rasa takut? Karena takut dibom lah, takut ditembak, iya, ditakut-takuti kita itu. Karena di dalam otak kita ni kalau ke Palestina tu ngandon mati. Kalau bahasa Palembang, ngandon mati bayalah nak ke Palestina uji kita. Padahal nak mati tu tidak ke Palestina juga, mati tu lah nak mati Pak. Ini orang tidak ke Palestina, Covid ni mati kalau habis wae dah. Jangan takut kita. Kalau visa sudah buka berangkat Pak. Ngapo banyak historisnya Pak di Palestina itu. Kuburan nabi-nabi itu paling banyak di Palestina Pak. Saya ke Masjidil Aqsa itu masuk ke mihrab tempat Maryam ibadah. Saya solat di tempat Nabi Zakaria beribadah Pak. Kami ke kuburan Nabi Allah Musa. Nabi yang bisa ngomong dengan Allah Pak. Nabi yang bisa ngomong dengan Allah, Nabi Musa. Nabi Musa itu wakala Musa. Musa berkata kepada Allah. Di makamnya Nabi Allah Musa itu ada cak kita lah kalau di makam Kiai Muragan tu penutup kuburan itu ada tulisan wakala Musa. Musa berkata kepada Allah. Nabi Musa tu Pak hebatnya bisa ngomong langsung dengan Allah. Dia naik ke puncak bukit bersina, dia bisa ngomong dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada sepasang laki bini datang ke Nabi Allah Musa. Ya Musa, apa? Tolong kau tu ngomong dulu dengan Tuhan kau tu, maksudnya dengan Allah tu. Tolong sampai ke ngapa kami dua laki bini ni buntu terus. Tolong kau sampai ke dengan Allah, minta doa ke supaya kami jadi orang kaya. Payo je Nabi Musa. Naiklah Nabi Allah Musa ke puncak bukit Tursina. Berdoa Nabi Allah Musa, ya Allah, ada selaki bini datang dengan aku. Dia minta omong ke dengan engkau bahwa dia pengen jadi orang kaya. Keluar suara dari langit Pak. Kalau Musa ngomong itu keluar rian suara Allah itu dari langit Pak. Musa sampai ke dengan dua laki bini itu bahwa dia kunjuk tak jadi orang kaya tapi cuma setahun. Kata Allah, kunjuk tahu dengan dua laki bini itu dia kunjuk kaya cuma setahun. Singkat cerita Pak, turun Nabi Allah Musa dari Bukit Tursina, saat panggilnya dua laki bini itu, aku ngomong dengan Allah. Kata Allah, kamu kaya tapi cuma setahun. Subhanallah Pak, dua laki bini ini mendadak menjadi orang kaya Pak. Karena dia ni kaya cuma setahun, bininya ingat. Ngomonglah bininya dengan lakinya, Kak, mumpung kita ni kaya setahun Kak, kita bagi-bagi ke Kak duit ini. Kita bantu wong-wong yang susah.
kita bantu janda-janda tua. Janda tua bukan janda muda, janda tua bukan janda muda. Ini suara ni tak jelas, kamu salah dengar. Balik ini kamu ke rumah janda nyual kenamu aku, itu masalahnya Pak. Makanya aku takut kalau mik tak jelas ini. Kaki aku dijual ke wong. Uji Ustaz suruh datang ke rumah janda, bukan janda tua. Kalau janda muda banyak yang ngurus, tenang baik, tak usah susah kamu. Kita datanglah ke rumah janda, fakir miskin, dibantu juga lo anak-anak yatim. Hingga tidak terasa sudah setahun Pak. Akhirnya Nabi Allah Musa ini bingung. Apa Allah ni lupa? Tak mungkin Allah punya sifat pelupa. Datanglah Nabi Allah Musa ke puncak Bukit Tursin. Ya Allah, kata engkau janji cuma setahun wong ini kayu. Ngapa inilah setahun lewat masih kayu? Baik. Datang suara dari langit Pak. Musa, bagaimana mungkin aku nak narik kekayuan pada si Fulan bin Fulan ini? Selama dia jadi wong kayu ini, banyak wong yang dia bantu. Banyak fakir miskin yang terbantu, banyak janda-janda tua yang dia sedekahi. Kalau aku tarik kekayuan dari dirinya, berarti aku yang sarok uang banyak ini. Itu maksudnya masa aku. Jangan kita basah kamu tuh. Jadi kalau diunjuk Allah kekayuan itu, kayuan itu bakal awet dengan diri kita kalau kita pakai untuk bantu orang lain Pak. Ini buktinya. Ini contohnya Pak. Kekayuan dipergunakan untuk membantu orang lain. Tak tega Bu Allah nak narik kekayuan itu pada dirinya. Ini Musa, kuburannya ada di sana. Kalau kamu berangkat ke Palestina, bisa kamu mampir ke kuburan Nabi Allah Musa. Bisa masuk ke tempat mihrab Maryam ibadah, Nabi Zakaria itu. Apa Nabi Zakaria solat, ada mihrabnya Pak, mihrab Nabi Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza? Qalat wa min indillah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Masih ingat tak kamu ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Maryam ibadah? Mihrab Maryam ibadah ni ada di Masjidil Aqsa Pak, di sebelah kiri. Ada pintu gerbang macam itu, masuk ke dalam Pak. Terowongan namanya. Terowongan namanya. Masuk itu mihrab Pak. Lagi kalau kamu masuk dia agak mentok di ujung, mungkin adalah sekitar 100 meter kali berjalan itu Pak, dari muka depan Masjidil Aqsa, baru ketemu cak ruangan Pak. Ada meja kayu, ada meja batu Ibu. Ada meja batu, disitulah Maryam ini duduk berzikir Pak, bertafakur, diasingkan. Maryam ini kan diasing ke Bu, Maryam ini. Kenapa Maryam ini diasing ke? Karena Maryam ini hamil tanpa laki. Jadi Maryam ini ceritanya didatangi malaikat. Kata malaikat, ya Maryam, kau akan diberikan oleh Allah bayi laki-laki terkemuka. Maryam jawab, wahai malaikat Allah, mana mungkin aku ini bisa hamil? Wa im yamsasni basar. Aku tak pernah disentuh oleh lanang pun. Kata malaikat, ya Maryam, fa iza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Maryam, kalau uji Allah kau hamil, hamil. Subhanallah Bu, bangun tidur, Maryam ni langsung bunting. Hamil, dituduh berzina, diasing ke Pak di dalam gua ni tadi. Disitulah Maryam ibadah. Jadi Nabi Allah Isa tu memang kata bapaknya. Maryam tu tahu-tahu hamil Pak. Memang tak kata bapak. Banyak juga di sini ni Maryam yang tak kata aguk tu, yang kata bapak itu. Banyak dah yang hamil-hamil kata bapak tu, banyak juga. Cuman kata aguk Maryam itu. Lalu Maryam ini suci nian Pak, perempuan suci yang tidak pernah disenggol. Tahu-tahu hamil, punya anak namanya Isa. Makanya disebut Nabi Allah Isa itu putra Maryam. Nah, aku masuk Pak ke tempat Maryam itu ibadah. Oi, Masya Allah Bu, wajar be kalau Nabi Zakaria itu bingung. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat Maryam ibadah, wajada indaha rizqa. Di pojok meja itu ada makanan dan minuman Pak. Aku tadi lama dipendepung dalam ruangan itu, ada juga pisang, jeruk, tapi ditaruh ke oleh panitia. Kalau Nabi Zakaria ni memang nyampak dari pojok ni apa? Maryam ni memang nyampak dari pojok nian Pak. Mana wasalwa makanan Bani Israel itu nyampaknya dari pojok. Itu kehebatan Maryam ini. Mangku wong Bani Israel itu Pak, belagak-belagak yang lanangnya. Betinonya ibu cantik-cantik nian Bu, wong Bani Israel itu. Minta nian, minta maaf dah katik lah kamu ni nyanyi katik jauh-jauh Pak. Yang dalam ini jauh katik kalau Pak. Nian. Bukan aku, termasuk aku Pak, termasuk aku.
Putih, besar, tinggi, belaga, hidung mancung, ada di dia galo pak. Ngapo? Karena dia makannya dari surga. Memang dinju Allah nian mana wasalwa wong Bani Israel itu. Makanya mereka itu kulitnya putih-putih, bersih-bersih pak. Luar biasa memang. Wah katik tandingannya pak gitu. Belagak-belagaknya. Nana dulu tak percaya almarhum Ustaz Nawi Denci cerita ke mana. Beliau balik dari Palestina. Oh Ustaz, kalau nak ke Palestina jangan dewean, ngajak bini kata Ustaz Nawawi. Ngapo kiai kataku. Kaget dah balik lagi Ustaz katanya. Kaget dah balik lagi. Ngapo kiai? Wah, burung sanona Ustaz. Oh begitu aku berangkat bu, asli bu pak. Memang beda nian orang sana. Masya Allah nian. Anak masuk pak ke dalam mihrab itu. Tempat Maryam beribadah, turun makanan dan minuman. Wajar Nabi Zakaria bingung. Ngapo? Di dalam ruangan goa itu pak cuma ada sikok pintu. Dan Nabi Zakaria masuk tahu tidak kata yang masuk ke dalam ruangan itu kecuali dia. Maka dia tanya, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana buahnya? Dari mana makanan dan minuman ini? Dijawab oleh Maryam, qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Dari Allah pak, dari Allah. Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Itu kehebatannya pak. Maka saya doakan mudah-mudahan bapak ibu yang belum ke Palestina, mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Rasul bermi'raj pak. Mi'rajnya itu dari Palestina. Isra'nya dari Masjidil Haram, dari Mekah. Isra'nya dari Mekah, mi'rajnya dari Palestina. Jadi dua perjalanan itu. Isra datar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, mi'raj itu naik ke pucuk. Tangga pak namanya mi'raj itu, naik ke pucuk. Jadi Isra mi'raj, naik ke pucuk. Rasul waktu dipanggil oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk menerima perintah salat, untuk menerima perintah salat, Rasul bangga pak, bahagia dan senang. Tahu tak kamu maksud hikmahnya nih bu, pak? Kamu jangan menganggap solat itu sebagai perintah. Kalau kita menganggap solat itu sebagai perintah, berat. Beratlah pak kita nak ngawi ke solat 5 waktu sehari semalam. Mengapa Rasulullah sanggup menerima waktu diomongkan oleh Allah? Sampaikan dengan umatmu solat 50 waktu. Rasul langsung jawab, sami'na wa ata'na ya Allah. Ku terima dan aku perintahkan kepada umatku untuk melaksanakannya. Rasul tidak pernah nolak pak. Jadi kalau ada ngomong Rasulullah itu bantah dengan Allah disuruh 50 jadi 5 waktu, tidak, berarti dia tidak tahu sejarah. Rasulullah tidak menolak, Rasulullah tidak ada bantah. Waktu disuruh 50 kali diterima sama Rasulullah. Siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Apa cak tambah lama tambah hilang suara mic kamu. Tambah hilang, kedengaran enggak suara kamu? Cek cek. Tes tes 1. Tes. Yang mana ni? Tak kata yang bagus sekali ni. Tu. Tes 1. Tu. Cek. Yang mana lemak? Ini bagus. Ini bagus ini. Nah, ini baik. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah SAW ketika dipanggil mi'raj ke Sidratul Muntaha, nerima 50 waktu, dijawab sama Rasulullah, siap ya Allah, sami'na wa ata'na. Tidak bantah Rasul. Cuman waktu Rasul turun di langit ke-7, ketemulah dengan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nanya, ya Muhammad, apa yang diperintahkan kepada engkau dengan umatmu? Rasul jawab, aku dengan umat aku disuruh sholat 50 waktu. Diam baik Nabi Allah Ibrahim. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Allah Musa. Nabi Musa nanya, ya Muhammad, apa yang dipardukan untuk kau dengan umatmu? Dijawablah oleh Rasulullah, aku dengan umatku disuruh sholat 50 waktu sehari semalam. Geleng Nabi Allah Musa pak. Geleng Nabi Allah Musa. Matilah bahasa kita, mati ya Muhammad, tak kesangguplah umat kau. Bahasa kita, tak kesangguplah ya Muhammad. Ngapa Nabi Allah Musa ngomong itu? Karena umatnya Nabi Allah Musa ini sudah disuruh sholat oleh Allah cuma 2 kali, pagi dengan sore. Nabi Musa itu umatnya sudah disuruh sholat oleh Allah dari pagi cuma dengan sore 2 kali. Itu umat aku banyak tak tegawe, kata Nabi Allah Musa. Umat kau nak 50, bukan aku ngeremeh ke ya Muhammad, datanglah lagi kepada Allah minta pengurangan. Jadi Rasulullah itu tidak pernah bantah pak, diterima sama Rasulullah. Pertanyaannya,
Kenapa waktu disuruh sholat 50 waktu Rasulullah sanggup dan nerimonyo? Karena Rasul menganggap perintah itu bukan sebuah perintah, tapi Rasul menganggap itu sebuah hadiah. Rasulullah itu lagi sedih, Pak. Bini meninggal, ya, paman meninggal, paman yang melindungi dia dari kafir Quraisy meninggal, bini yang paling disayang meninggal. Khadijah ini istri yang paling disayang, Pak, meninggal. Sedih tak kamu? Kamu bini meringam ke kita, lagi sedih. Bini ngeringam ke kita, mati lagi sedih, ya tak? Apalagi bini yang nyayangi kita, yang memang kita sayang. Bukan main Bapak Ibu sedihnya Rasulullah SAW. Dihiburlah oleh Allah, dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Isra Mi'raj. Jadi perintah sholat itu sebenarnya bukan perintah. Kalau kamu anggap perintah, berat kamu ngawekenyo. Tapi Isra Mi'raj itu perintah sholat itu dianggap sebagai sebuah hadiah. Kalau hadiah kita nyantai ngawekenyo, Pak, gembira, senang. Maka Rasul sanggup ngawekenyo 50 waktu itu. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih ngerasa berat nak sholat ini, berarti kamu tuh masih nganggap sholat itu sebagai perintah. Kalau kamu nganggap sholat itu sebagai hadiah, berarti kita dinjuk hadiah. Oh, Zuhur dinjuk hadiah oleh Allah, sholat Zuhur. Senang hati kita, Pak. Maghrib, oh dikasih hadiah, sholat maghrib. Senang hati kita, Pak. Oh, bukan main. Apalagi masjid nih sekarang kan pengurus baru. Mari sama-sama berbenah pengurus baru, Pak. Saya selalu ngomong, biar masjid ini makmur, biar masjid ini rami, biar masjid ini banyak didatangi oleh jemaah. Mak mano pengurus masjid harus welcome. Pengurus masjid harus terbuka. Saya sudah ngomong, Pak, saya 3 tahun jadi ketua masjid di kampung. Dipaksa-paksa anak galak karena anak sibuk kan. Akhirnya anak ngomong, sudah 3 tahun biar anak jadi pengurus masjid di sini. Selama 3 tahun itu anak rehab seluruh masjid itu, Pak. Baik tata caranya, baik sarana prasarananya, baik fasilitasnya. Yang tadinya mohon maaf, imamnya imam wong kampung nih lah. Kalau ada bapak anu maju, bapak anu imam. Dak kati bapak anu. Ya namanya kita imam di kampung nih, Pak, minta maaf bae. Ayat cuma 2 tuh lah, kuliah kulhu. Itulah bertahun-tahun. Ya bukan tak boleh, sah juga sholat tuh kuliah kulhu. Tapi beda, Pak, kalau dipanggil ke imam yang muda, Pak. Saya panggil imam yang hafiz, Pak, muridnya Ustaz Habib Umar Al-Munawar, hafiz 30 juz, umurnya baru 21 tahun waktu di masjid kami, 22 tahun. Saya minta dia jadi imam di masjid kami, Pak. Begitu dia sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Pak, suara umur 21 tahun dengan suara umur 80, beda lah, Pak. Beda lah, tetap beda lah. Semangat kita juga beda kan. Kenapa masjid Rasulullah itu ramai didatangi sahabat? Yang ajannya Bilal bin Rabah, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, beda, Pak. Kita nih maaf nih, bukan nyinggung kamu, yang tua nih galak marah dengan aku. Pak, kalau ceramah usah nyinggung yang tua tuh, bukan nyinggung, Pak. Maksud aku pengertian lah, tahu diri. Kalau gigi tak katik lagi, tak usah lajan, Pak. Tak lemak dengarnya. Abang. Didengar wong apa nih? Ji wong ini. Suara apa itu? Iyalah, Pak, kalau ini kan tawa ini kan kedengaran di mana-mana, Pak. Apalagi kamu ini dekat pasar, dekat kampung. Kalau suaranya lantang dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, minimal wong tuh tarik, Pak. Beda lah. Ada rasa, wih, alangkah bagusnya itu. Siapa itu budak muda? Wah, ibu-ibu mulai datang dia. Nak ngejek untuk anaknya. Untuk menantu maksudnya tuh. Kalau ibu-ibu ini kalau dia nyingok lanang belaga, masih muda, dia mikir ke anak. Ini bedanya betina dengan lanang, Pak. Ibu-ibu kalau nyingok lanang belaga, ya masih muda, dia lah mikir ke anaknya. Ah, ini bagus untuk anakku. Kalau bapak-bapak ini beda. Nyingok betina putih belagak masih muda, lah ngejo ke dia, bagus untuk aku. Ini beda bapak-bapak dengan ibu-ibu ini di sini, Pak, letak bedanya ini. Bagus, Pak. Nggak diganti baterai. Ini bedanya bapak-bapak dengan ibu-ibu ini. Jadi kalau ibu-ibu dia sudah ngejo ke anak, kalau bapak-bapak masih nak ngejo ke kamu tuh lah. Beda dah, Pak, kalau ngajan Allahu Akbar, Allahu. Bener tak? Imam, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
waladdallin amin. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Wah, ini bulan apa nih? Malam Isra Mi'raj. Karena imamnya hafal Quran, dia bisa nyetelnya. Salat subuh kaget. Karena imam hafal Quran, dia baca ayat-ayat tentang Isra Mi'raj, Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal. Karena dia hafal Quran. Maulid dia baca maulid, nuzul dia baca nuzul, Pak. Kita nikmat salat. Ini dak maulid qul ya kulhu, Isra Mi'raj qul ya kulhu. Maghrib kul ya kulhu, ya tak apa-apa maksud aku tuh. Aku tak ada nyala ke kamu, bagi kamu protes pula dengan aku. Tapi kan ini kan pengurus baru, boleh dong saya kasih masukan? Iya kan? Bayar Pak Imam. Maaf Pak, saya pertama kali imam di masjid kami, saya kasih duit 2,5 juta Pak, ganti dia. Ngimam cuma 3 Pak, Maghrib, Isya, Subuh. Zuhur dengan asar dari pagi sampai ke Maghrib, dia kita bebas ke nak ngajar, nak ngapo gawe lain. Karena kita minta cuma 3 solat ini baik, Maghrib, Isya dengan Subuh. Kenapa Maghrib, Isya dengan Subuh? Karena kalau Zuhur dengan Asar lah banyak yang pacak imam. Pacak aman, kalau Zuhur dengan Asar itu aman aku Pak. Ya kan modalnya cuma Allahu Akbar dengan sami Allah liman hamidah baik. Allahu Akbar. Sudah tu diam. Allahu Akbar, aman itu. Yang tidak aman ni Maghrib, Isya dengan Subuh ini nah, tidak aman. Panggillah Pak. Pertama banyak orang kampung merotok Pak dengan aku. Alang kenemennya Ustaz nak ngaji imam 2,5 juta. Aku panggil yang ngomong sini. Kau baik ngapal 30 juz, ku gaji 5 juta kau kata. Kamu kira lemak ngapal ke Quran 30 juz itu Pak? Hah? Wong kan galak ngokur-ngokur macam itu Pak. Manggil penceramah Pak, ya? Aku maaf nih Pak, karena aku penceramah, karena aku tahu. Aku panggil guru-guru Pak, kau amplok 1 juta aku unjuk. Jadi pengurus macam ini maaf ya, biasa wong unjuk kan 300.000. Tidak kalau aku jangan. Maaf, aku ni cerita ke aku, ya. Cerita ke aku ni. Aku marah dengan pengurus lama. Ustaz alang kebanyaknya. Hei, kau ngomong banyak Guru-guru yang kita panggil ini tamatan dari Tarim, tamatan dari masjid, paling dikit tamatan dari Jawa dia nuntut ilmu. Siapa yang bisa menghargai mereka kalau bukan kita? Duit yang kita unjukkan ini tidak seukuran dengan duit ilmu yang diunjukkan dengan kita. Tak kalau aku tak usah Pak, lah sudah kamu lim kan, tak usah ya. Tak ada lagi nama-nambai pula, aku dah lemak lah gara-gara cerita ini. Aku ini nyeritakan aku Pak, ini nyeritakan aku waktu jadi ketua masjid, ya. Saya rubah galau Pak. Karena kata Habib Sukri itu maafnya, kadangan bergola borong daripada Ustadz nih Pak. Lebih bergola borong daripada Ustadz kata Habib Sukri bin Sa'ad. Ngapo? Borong beo, tahu tak kamu borong beo itu Pak? Borong beo yang pacak ngomong itu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kamu pergi ke pasar borong itu, kamu tanya beo yang pacak ngomong assalamualaikum itu, berapa harganya? 5 juta Pak. Cuman pacak ngomong assalamualaikum dihargai 5 juta. Ustaz sudah assalamualaikum lah ceramah 2 jam 500. Tidak, bukan aku ngomong, Habib Sukri maksud aku itu. Nah, bukan aku Pak, kalau aku tidak Aku minum bawa dewe nak, bermodal aku ni. Aku minum bawa dewe Pak, minum dulu Pak batuk aku ni minum. Tak lemah kalau ngomong ke masalah ini, sensitif kadang-kadang ini. Karena kita ni kadangan Pak maafnya, kalau dikaitkan dengan agama ini, galak kita ngerasa besar Pak. Guru ngaji, gajinya berapa kamu? 50.000 sebulan Pak. Bayaran budak TKTPA itu 10.000 Pak. Itu benunggak 3 bulan. Les bahasa Inggris 500 sejuta kamu bayar cash. Padahal ini ngajar di agama. Ya kalau kita ngomong ke masalah agama, kita galak jawab pula. Ustaz keikhlasan baik Ustaz. Mudah ada nak ngarap duit. Pak bab duit kita ngargoi dia, guru-guru kita dengan ikhlas beda lah. Guru-guru kamu ngajar ikhlas, saya kata urusan dengan duit. Tapi kamu menghargai mereka itu maksud aku. Kurubah Pak, stigmanya Pak di masjid kami Pak. Saya rubah Pak semuanya. Panggil imam, digaji 2,5 juta. Setelah jalan sebulan, baru ngerasa jemaah ni. Ada suasana beda solat itu Pak. Lemak nian Ustaz Ya, belum lemak nian, kaget aja ku. Aku beli ke speaker baru Pak. Panggil teknisi. Dipasang speaker baru. Karena speaker ini kan ada cak kamu nih nah. Sebenarnya mungkin bagus. Cuman masangnya ketinggian Pak. Jadi ukuran speaker ini kata wong yang ahli speaker tidak boleh lebih dari 2 meter dari lantai. Karena suaranya dia pecah.
Mungkin butuh diturunkan dikit, atau mungkin butuh diganti. Panggil nian Pak Wong yang ahlinya nian. Kaget dia jingok kapasitas ruangan ini dengan apa namanya, dengan speaker yang cocok untuk dipakai. Ada ukurannya itu tuh. Bukan masing-masing Pak dibuat baik. Ganti speaker Pak. Ambal waktu itu warna-warni ambal kami kan wong sedekah, sedekah 2 lembar warna hijau, sedekah 2 lembar warna merah, sedekah 5 lembar bergambar-gambar. Pokoknya tak seragam Pak waktu itu. Saya suruh gulung, kita sedekah ke dengan masjid musola yang belum ada ambalnya. Ambal kita Ustaz beli baru, panggil ambal yang pacak ngukur itu. Diukur nian Pak, diukur jadi tak ada nyambung dia. Dari ujung ke ujung diukur sampai ke belakang. AC, saya pasang AC Pak 10 ikut Pak. Cak kamu ni lah. Saya pasang AC 10. Oh ibu, sekarang ibu-ibu di masjid itu tak galak balik. Kalau habis subuh Pak, ngoleng-ngoleng dia di masjid. Ngapa? Lemak di masjid be Ustaz dingin, di rumah kami panas kati AC ini. Akibatnya masjid itu makmur Pak. Dari maghrib ke isya wong tak galak balik. Ngapa? Masjidnya nyaman, masjidnya lemak, masjidnya dingin, kasurnya empuk, dipasang ke sejadah yang bagus. Oh nikmatlah Pak. Mana dah nikmat mereka, Di belakang kan saya ada tanah lebih dikit Pak, di belakang itu. Saya buatkan dapur Pak. Jadi musafir-musafir bebas. Kamu ini kan pinggir jalan ini Pak. Buatkanlah dispenser, taruh di situ, taruh gula, taruh kopi. Mungkin musafir-musafir yang itu kan mereka tuh nak beli kopi nak beli teh, nak beli kopi itu 5.000 Pak. Mungkin katik duit. Siapkanlah di belakang situ Pak. Mereka capek bisa minum, bisa istirahat. Ini yang saya bilang yang harus dibenahi oleh pengurus masjid. Tidak usah banyak-banyak saldo Pak. Di masjid saya itu saldo cuma 5 juta, kebanyakan itu Pak. Masjid aku dalam kampung, bukan pinggir jalan pecah kamu nih, di dalam kampung, di tempatku dalam Pak. 3 tahun aku jadi pengurus masjid di sana, 3,5 miliar Pak duit masuk. Tapi tidak ada saldo ketika serah terima kemarin. Habis. Kemana duitnya Ustaz? Saya pakai untuk kemaslahatan masjid itu Pak. Kamar mandi tak bagus, rehab kamar mandi bagus kan. Imam kita bayar, muadzin. Dibuat nian Pak, sehingga masjid itu semarak. Anak-anak mudanya dibina. Kan banyak budak-budak muda ini. Tapi galak dimosoi oleh pengurus masjid. Galak diajak berbala. Padahal budak-budak muda ini kalau dia dibina galak Pak. Kenapa kita nak ngerami ke masjid? Percuma masjid besar, percuma masjid bagus kalau kata jemaahnya. Panggillah Pak para hafiz-hafiz Quran itu, seleksi, apa namanya, diseleksi nian Pak, disuruh mereka jadi imam di sini. Wah, marbot. Nah, ini penting marbot nih. Marbot masjid Pak. Kenapa masjid itu tidak bersih? Ini curhatan marbot dengan aku Pak. Ustaz, mak mana masjid nak bersih Ustaz? Ngapo? Gaji cuma 200. Pak, gaji 200 cukup di mana Pak? Maaf nian. Gaji 200 bersih ke masjid sebesar idak ini Pak. Ya cetolah dia ngepel tu nah. Cuba kamu naik ke jadi 1.200.000. Lain Pak, sor ngesurnya tu. Lah cubalah Pak, aku lah nyubanya di masjid kami Pak. Marbot 1.200.000 gaji Pak. Awalnya sebelum aku jadi ketua masjid 400.000. Tapi perjanjian kalau masjid kotor, masjid ada debu, berhenti kata aku. Ganti yang lain. Banyak yang galak. Bersih Pak. Artinya kita ngurus masjid ini tidak boleh cemekean. Ngurus masjid ini tidak boleh cemekean. Asal keluar duit untuk kemaslahatan umat, silahkan. Karena masjid semakin bagus, semakin rapi, semakin banyak orang yang bakal bersedekah di masjid itu. Percayalah kamu. Justru masjid dengan saldo yang banyak itulah orang jadi sungkan nak sedekah. Oh 200 juta banyak duit masjid ini. Tapi kalau dijingok wong, nah 200.000 masjid ini tinggal duit ni. Oh, mak mana dia nak bayar listrik, mak mana dia nak bayar lampu, apa namanya banyu, mak mana mulai bersedekah. Mana ngomong dengan masjid-masjid Pak, 5 juta we kebanyakan saldo masjid ni. Tidak usah banyak-banyak Pak. Ngapo kalau saldo masjid ni banyak kayak diutangi jemaah. Jemaah ni hobi ngutangi duit masjid ni. Jangan main-main kamu Pak. Aku waktu serah terima pengurus masjid Pak, ada catatannya. Si A sekian, si B sekian, si C kesian. Kau jingok tahun ngutangnya Pak. Ngutang tahun 2005, 2010. Gila kata aku. Duit masjid diutangi Pak. Kamu dah tahu hukumnya itu haram Pak. Berdosa kamu ngutangi duit masjid. Tidak boleh. Karena masjid ini duit umat. Kalau kamu nak ngutang, ngomong dulu dengan umat. Harus ngomong. Kalau kamu dah ngomong berdosa.
Maka saya mengajak kepada pengurus masjid, kalau pengen masjid ini makmur, berubah Pak. Pengurus masjid harus senyum. Ya? Ada musafir yang datang, maaf Bapak numpang sholat, ada kainnya, ada, silakan di situ kainnya, di situ tempat wuduknya, bila perlu diantar ke kita nih enggak. Di mana Pak tempat sholat, ada sarung Pak. Itu nah, awas sudah pakai balik lagi, kau hilang pula. Belarilah wong Pak. Ada musafir datang ke sini, Bu bisa numpang sholat, bisa. Ada mungkin aja, ada. Nah, kalau ngambil gantung ke lagi, jangan kau kapar-kapar ke bae. Oh, janganlah Bu seperti itu Pak, jangan. Kita rubah Pak. Pengurus masjid harus ramah Pak. Ya, pengurus masjid harus sanggup melihat memberikan kebutuhan para musafir-musafir. Apalagi masjid ini adanya di pinggir jalan Pak. Ya, penting untuk melayani umat. Kita rubahlah paradigma ini Pak. Ya, paradigma masjid ini cuma tempat sholat baik Pak. Masjid ini cuma tempat sholat baik. Selebih dari tempat sholat tak boleh. Siapa ngomong? Rasulullah musyawarah Pak di dalam masjid. Waktu Rasulullah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah, Rasulullah kan bangun Masjid Nabawi Pak. Pada saat itu di sekeliling Nabawi ini Pak, itu para pedagang-pedagang orang kafir Quraisy segala Pak. Rasulullah rapat di masjid. Bagaimana cara meruntuhkan pedagang-pedagang kafir Quraisy ini? Rapatnya di masjid. Nah, acara perapat di masjid ini dua yang tak boleh. Jual beli dengan nyari barang hilang. Itu ada hadisnya, tak boleh. Jual beli dengan nyari barang hilang tidak boleh di masjid Pak. Kalau orang nanya, kau nyengok tak tadi HP aku ada di sini. Kata Rasulullah, sampai ke dalam hati kamu, semoga Allah tidak nemu ke barang kau. Dalam hati, jangan diomong ke bebala. Kau nyengok ada HP aku, moga lah tak temu HP kau, bebala Pak. Dalam hati. Kalau ada jualan di dalam masjid, kata Rasulullah, katakan semoga Allah tidak memberikan untung padamu. Selebih dari itu, silahkan. Nak rapat untuk kegiatan wong kampung sini di masjid, silahkan Pak. Ya, taklim, pengajian, silahkan. Kamu ingat tak dulu, tahun-tahun 80, wong keluar dari masjid ini Pak, bisa bahasa Arab, bisa nahwu, bisa sorob. Maka orang tua-tua kita dulu tidak pesantren mereka, tapi sorob pinter Pak, ilmu nahwu pinter. Ngapu memang belajar di masjid ini, ada silabusnya nian. Sekarang sudah hilang, masjid cuma dipakai tempat sholat baik. Sudah sholat tutup, itu yang jadi masalah. Maka saya minta kepada pengurus baru bebenah Pak, rapikan masjid ini, buatlah senyaman-nyamannya. Ada di diri kita Pak ukuran kenyamanan tuh. Kalau kita nyaman, insya Allah wong nyaman. Ya. Lalu kita nyaman, insya Allah wong nyaman. AC, nah saya pesenian Pak. AC itu kalau tempat saya Pak Johor hidup 1 jam sebelum sholat Johor, matinya habis sisa kaget, baru dimati ke. Ustadz mahal kayak bayaran listrik Ustadz. Tidak Pak. Ini kan AC bisa disetel Pak. Setel di voltase 25, 26. Kalau ruangan ini dingin, outdoornya mati Pak. Listrik hemat malah. Kamu yang mati hidup itulah yang justru besar kuatnya. Kenapa masjid ini walaupun bahasa tidak nyaman, kita ngedopi AC-nya 5 menit lagi nak sholat. Masuk masjid lah marbot, ngedopi AC. AC ini Pak sejam baru dingin. Kita sholat 5 menit baru nak dingin, lah nak keluar. Tapi kalau AC ini hidup Pak dari Johor, voltasenya baik kita kecilkan, ruangan ini terjaga Pak suhunya. Begitu Bapak masuk dari depan itu, oh terasanya Pak. Beda Pak, ambalnya bagus, AC-nya dingin. Wow, imamnya masih muda, belagak pula, suara bagus. Selesailah itu Pak. Tahan kita sholat berlama-lama Pak, nikmat rasanya Pak. Ngapo? Sebenarnya bukan bacaan imam itu panjang atau pendek, masalahnya yang maco itu bagus apa tidak? Iya kan? Di Masjidil Haram tuh Pak, panjang-panjang enggak lo imam itu maco sholat Pak? Ada tak kita merutuk? Tidak kate, nikmat, ngapu, suaranya bagus Pak. Ini yang jadi masalah, suara lah jahat, mahrotnya tak kena, maco panjang pula, itu enggak ringam dulu. Wah ini matilah pula, jom. Pening kepala uang kan? Jadi bukan masalah panjang pendeknya Pak, masalah imamnya. Maka bayarlah Pak imam, seleksi buka Masjid Baitul Mutawakkil, mencari marbot masjid, muadzin, imam, siapkan Pak dananya. Duitnya dari mana? Dari Allah. Yakinlah kamu, ngurus masjid ini pasti dinjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada berjalannya Pak. Tadi aku lah ngomong dengan MC, jadi ucapnya pelantikan kamu tuh. Ya Ustaz,
Mempelantikan ini nasi minyak jika bacanya, ya dah. Mempelantikan nasi minyak apa? Tak cocok lah mempelantikan cuman kue snack baik, ya dah. Apa itu nasi minyak jika ini? Dari mana ini? Ada bela pasti dari Allah, Pak. Anak ngurus masjid, Pak, soalnya, ya. Ada rezeki dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, yakinlah kamu. Maka daripada itu, kalau kita pengen masjid kita ni makmur, pengen masjid kita ni rami, bebenahlah diri, Pak. Ya, yang kedua, jadikan masjid ini menjadi sarana menuntut ilmu. Kalau Isra Mi'raj ini, Pak, ini cuma sekali-sekali, Pak. Setahun cuma sekali, ya tak? Yang penting itu pengajian rutin itu nah. Buatlah di sini, Pak, latihan mimpin Yasin tahlil. Maaf, Pak, banyak orang mimpin Yasin tahlil itu tak benar. Abdul Zikri ba'lam anau la ilaha illallah. Ini kamu enggak ketemu macam itu. La ilaha illallah itu, Pak, itu mat tabi'i. Lam alif, lamnya hidup tinggal alif, itu panjang 2 ketukan. Kalau kita bacanya la ilaha illallah, ya. La itu kita baca panjangnya 2 ketukan, benar, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la yang 2 ketukan itu kita pendekkan la ilaha illallah, ya, maka dia berubah arti. Artinya sungguh ada Tuhan selain Allah. Gila tak kita? Hati-hati, Pak, ya. Panjang pendeknya di dalam harokat kalau bacaan Quran itu dia punya arti. Maka buatlah, Pak, apa namanya, pelatihan Yasin dan tahlil. Buat pelatihan mandikan jenazah. Masjid yang ada kenyo. Seksi bidang ke pendidikan. Ngapa kadang kita di kampung ini, Pak, sebesak-besak kampung yang mandi ke jenazah cuma sikok. Padahal budak-budak bujang ni bisa dilatih, Pak. Kenapa itu penting? Lah kamu pernah terpikir lah kalau di kampung kamu ni ada serempak mati orang 10. Yang mandi ke cuma sikok. Berarti 9 ni mandi dewek. Jenazah yang 9 ikut ni mandi dewek. Tapi kalau kamu punya banyak serepnya, Pak, orang kampung ini A biso, si B biso, aman. Aman, Pak, ya. Buatlah pelatihannya, pelatihan mandikan jenazah di sini, Pak. Pelajaran fikih, bab solat, panggil Ustaz Nyunian. Kamu mazhabnya apa di sini? Kalau berbicara solatnya ada mazhab, Pak. Kamu subuh maki kunut tak? Subuh maki kunut di sini. Fatihahnya macam bismillah. Berarti di sini mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah, di mazhab Imam Syafi'i. Karena kalau Imam Syafi'i solat subuh macam kunut, Pak. Di mana nyingoknya? Kitab Al-Um atau kitab Bidayatul Hidayah atau kitab Safinatun Najah, itu kitab Imam Syafi'i kalau, Pak. Kalau yang Al-Um itu memang punya kitab Imam Syafi'i ini kan. Kalau Safinatun Najah kitab mazhab Syafi'i, kitab fikih mazhab Syafi'i, Pak. Sunnah solat menurut Imam Syafi'i ada 2. Ada sunnah abad, ada sunnah hayat. Sunnah abadnya Imam Syafi'i itu yang tidak pernah beliau tinggalkan sampai beliau meninggal dunia adalah berdoa kunut ketika solat subuh. Itu dalilnya, Pak, orang solat kunut itu. Ya. Kitabnya apa namanya? Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair, mazhabnya Syafi'i. 2. Di dalam kitab Safinah menurut mazhab Syafi'i, kalau maca Al-Fatihah dia maca bismillah. Menurut mazhab Syafi'i, bismillah itu ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mazhab Syafi'i, Pak. Kalau kamu di Mekah tak ketemu, Mekah itu 2 mazhabnya, Pak. Kalau dah Hanafi, Maliki. Kalau Imam Malik dia baca bismillah disirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Imam Hanifah, Imam Abu Hanafi tak baca nian bismillah dia, Pak. Langsung Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang harus belajar, kata aku kamu. Tak bisa. Tak bisa, Pak. Kalau mazhab Syafi'i, Pak, takbirnya agak lama. Kalau mazhab Syafi'i, Allahu akbar. Ya, itu kan. Kalau kamu salat di Masjid Agung, Masjid Marogan, tengoklah imamnya. Allahu akbar. Cuba kamu salat di Mekah, Madinah, Pak. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan. Apa bedanya? Beda mazhab, Pak. Siapa yang benar? Benar kalau. Yang tak benar tu kita yang tak belajar. Yang tidak belajar ni tidak benar. Mereka benar kalau, Pak. Kenapa? Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Safinah, an-niyatu qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu menyengaja berbuat sesuatu serempaan dengan gawenya. Menurut mazhab Syafi'i, niat itu dilakukan waktu takbiratul ihram kalau salat. Allah, maulud Allah, hati berniat, maka dia lama. Allah, sengaja aku salat maghrib 3 rakaat sebagai makmum, lillahi ta'ala akbar.
Mazhab Syafi'i meletakkan tangan antara dada dengan pusat. Kalau mazhab Syafi'i bu, meletakkan tangan antara dada dengan pusat. Allah, luruskan ini kalau bapak-bapak. Kalau ibu-ibu rapatkan seperti ini bu. Kalau bapak-bapak direnggangkan, sudah jangan telinga. Jatuhkan antara dada dengan pusat. Allahu Akbar. Ini mazhab Syafi'i pak. Kalau mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, meletakkan tangan di dada pak, sama dilepaskan di samping. Allahu Akbar. Ini Imam Malik ini. Atau diletakkan di samping. Allahu Akbar. Tidak di sini, tidak di sini. Taruh di samping we. Ini Imam Malik ini. Kalau Imam Abu Hanifah dia meletakkan di pusat. Di mana nyingoknya? Di Sifatus Salat Nabi. Karangan Nasiruddin Al-Albani nama bukunya. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Allahu Akbar. Bermazhab itu wajib Ustaz? Tidak. Mazhab tidak wajib pak. Kalau bapak ahli hadis, kalau bapak ahli Quran, silahkan bermazhab dewek. Namun kamu Yusuf, mazhab Yusuf, lajulah. Tidak apa-apa. Mazhab tidak wajib pak. Tapi kalau kita ilmu dak kate, ahli tafsir tidak, ahli hadis tidak. Yang paling aman bermazhab. Ini ada yang tak kepakaman pak galak ngomong. Aku tidak bermazhab-mazhab Ustaz. Pakam nian. Kau makai apa? Aku makai Al-Quran hadis. Memangnya imam mazhab itu tidak ada pakai Quran hadis apa? Imam Syafi'i itu umur 6 tahun hafal Quran 30 juz bapak. Imam Syafi'i ibu umur 6 tahun hafal Quran 30 juz. Kita ngomong tidak bermazhab. Kita ni bukan tidak bermazhab, kita ni tidak ada ngerti. Saya pernah ketemu orang macam itu. Ustaz, aku tidak mazhab-mazhab Ustaz, aku meluk Al-Quran hadis. Okey. Kalau kau meluk Al-Quran hadis, sekarang aku nak nanya. Apa Ustaz? Dalil tentang berwuduk pak. Surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Hei orang-orang yang beriman, saat kau berdiri hendak solat, cucilah mukamu. Ada tak Al-Quran ngajari cara nyuci muka macam mana? Dalam Al-Quran tu ada tak? Tidak ada pak. Sekarang macam mana cara kau nyuci muka? Ini air, taruh ke sini Ustaz, naik ke pojok sini. Aku jawab, itulah yang diajarkan Imam Syafi'i. Cara yang kau pakai itu yang diajarkan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i pak, kalau berwuduk dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali, yang disebut dengan muka itu ini nah, tempat ujung tumbuhnya rambut turun ke bawah sini sampai ke sini. Ini namanya muka pak. Jadi tidak usah cari-cari muka lagi. Kita ni nggak cari-cari muka kita ni kan. Cari-cari muka. Ini nah muka tu nah. Tempat ujung tumbuhnya rambut ke bawah sini. Ini namanya muka. Kata Imam Ghazali cara nyucinya, ini pancaran air turun, ditadai, naikkan ke muka, dorongkan ke sini. 1 kali hukumnya wajib, 2 kali sampai 3 hukumnya sunnah, lebih dari 3 hukumnya makruh. Itu menurut mazhab Syafi'i. Kitabnya Bidayatul Hidayah, kitabnya Safinatun Najah. Tapi menurut mazhab Maliki dengan Hanafi tidak macam itu. Kata Imam Maliki, Imam Hanafi, menurut mazhab kami tidak cara itu, kata Nasiruddin Al-Albani. Cara mencuci muka itu, ini keran air keluar banyu, rai ini ditaruh di sini pak. Ini banyu turun, rai ini nah taruh sini. Mangko wong di Mekah itu tidak kate nyuci rai cak kita ini kan, rainya yang ditaruh ke di keranan pak. Ngapu itulah cara Imam mazhab ngajar ke mereka nyuci muka. Jadi bukan basing-basing nada-nada macam ini bukan. Itu memang ada pelajarannya pak. Wamsau bi ru'usikum, menyapu sebagian kepala. Menurut mazhab Syafi'i, telinga ini tidak ada termasuk dari bagian kepala pak. Berbeda dengan mazhab lain, mereka nyuci kepala ini langsung nyuci telinga pak. Ustaz, iya kan? Kalau mazhab Syafi'i tidak, cukup menyapu sebagian kepala Ustaz. Menurut mazhab Syafi'i, 3 helai rambut bayi basah itu sudah sah, termasuk menyapu sebagian kepala. Berbeda dengan Imam Malik, Imam Hanafi pak. Rambut ini dibasah kenian, memang dicuci pak separuh kepala ini. Beda, itu nak belajar pak. Tidak baca kita ngomong tidak melok-melok mazhab. Nah, kita bukan ahli hadis. Al-Quran tidak ngajarkan. Al-Quran cuma perintahkan baik cuci mukamu. Mana nyuci muka kita tidak tahu. Ya kan? Tahiyat ada yang syahadu alla ilaha illallah sampai selesai pak. Innaka Hamidum Majid. Ya kan? Ada yang bergerak-gerak pak. Syahadu alla ilaha illallah.
ada yang muter ke sini. Ini bukan main-main, Pak. Kayak nyingok kamu ini melok-melok pula, main-main ini bukan main-main itu. Ini ada pelajarannya, Pak. Menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya menggerakkan tangan. Menurut mazhab Syafi'i dalam kitab Safina, ngangkat tangan itu waktu ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi waktu ilallah tangan ini diangkat ke pojok, Pak. Dan menurut mazhab Syafi'i makruh hukumnya menggerak-gerak ke tangan. Tidak boleh gerak-gerakkan tangan, Pak. Mantap. Sampai innaka hamidum majid. Imam Malik, Imam Hanafi beda. Mereka menggerak-gerakkan tangan. Ada yang ke pojok ke bawah, ada yang keluar ke dalam. Jadi ini bukan main-mainan, Pak. Tidak bisa. Di mana kita nak nontonnya? Di masjid ini, Pak. Panggillah guru-guru. Kali ini kan cuma sejam, Pak. Nah, sejam kita ceramah. Jam 9. Inilah jam 10 kurang 5 menit. 5 menit lagi berarti sejam aku sudah ceramah, ya tak? Tak cukup nak aku jabar ke kalau di sini, tapi sudah aku buka ke minimal di masjid ini sudah belajar. Berdiri hendak sujud, Pak. Ya. Menurut mazhab Syafi'i jatuhkan dengkul terlebih dahulu. Tangan baru kepala. Mazhab Hanafi, Maliki beda lagi. Mereka menjatuhkan tangan terlebih dahulu, dengkul baru kepala. Tidak baca kita, Pak. Beda. Jadi kalau mazhab, coba kepala sana. Ini masih bujang, Bu. Kalau ada anak gadis kamu tuh, ada sana, Bu. Nah, turun ke kaki dulu, Bal. Allah. Nah, satu pelan-pelan, Bal. Kita juga nak nyingok sana tuh. Ya, jatuhkan dengkul, tangan, baru muka. Ini menurut mazhab Syafi'i, Pak. Ya. Berbeda dengan Imam Malik, Imam Hanafi. Mereka ngajarkan nyampak ke tangan duluan. Allah, tangan mana? Nah, baru dengkul, baru muka. Ini ada pelajarannya, bukan masing-masing, Pak. Jadi tidak baca kalau kita tidak nuntut ilmu, Pak. Kita nak melok mazhab siapa sekarang? Aku mazhab Syafi'i, Ustaz. Berarti jatuhkan dengkul duluan. Wah, aku Hanafi, Maliki, Ustaz. Campak ke tangan duluan. Aku kata mazhab, Ustaz. Campak ke raih duluan. Ya kan nak kata mazhab, bingung, Pak. Dengkul, tangan, raih duluan. Bonyok kembali ke alam ini. Tidak baca, Pak. Itu ada pelajarannya. Maka kalau bab solat jangan galak ribut-ribut. Kalau bab solat jangan galak berdebat-berdebat. Tanya dulu, kau melok mazhab siapa? Kau belajar cara siapa? Ya, karena beda kalau, Pak. Kunut tadi Imam Syafi'i ngajarkan doa kunut. Imam Malik, Imam Hanafi dah kata berkunut. Tidak ada berkunut, Pak. Dah kata bukalah buku-bukunya, Pak. Dah kata. Tetapi sesudah itu mazhab Imam Malik, Pak. Imam Masjidil Haram, ya. Kamu buka di YouTube. Sesudah imam di Masjid Istiqlal. Sesudah disuruh imam di Masjid Istiqlal waktu dia datang ke Indonesia. Terkejut uang, Pak. Ngapa? Selesai rokok rakaat kedua, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sesudah langsung angkat tangan, Pak. Allahumma adina biman hadait wa afina biman afait. Hei, Bapak, Ibu. Saya sudah sini seumur-umur ngimam di Masjidil Haram tidak pernah baca doa kunut, Pak. Tapi dia ngimam di Masjid Istiqlal, subhanallah, Pak, ngangkat dia tangan doa kunut. Ketika ditanya sama sesudah, ngapa engkau baca doa kunut? Kata sesudah, di Indonesia ini banyak menganut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i ngajar ke doa kunut, maka aku menghormati wong Indonesia, aku ngangkat tangan doa kunut. Itulah wong pinter. Yang wong baru nak pinter ini yang kita palak pening ini. Kita berkunut di salah-salah kenyo, kati ajarannya, mana dalilnya? Ya, awak ngaji Iqra beda tamat. Ngaji cuma lewat YouTube bae. Segala wong nak kamu salah ke galau. Ada pelajarannya. Buya Hamka, Pak. Tahu kamu Buya Hamka? Guru besar Muhammadiyah, Pak. Waktu diundang oleh Kiai Mas Aid di apa namanya? Di markas NU, disuruh jadi imam subuh. Kalau kita ini kan tuan rumah, Pak, ada tamu kita hormati, imam. Bingung, Pak. Wong warga NU. Kenapa? Ketika sujud bangun berdoa kunut Buya Hamka. Allahumma adina biman hadait. Buya Hamka itu Muhammadiyah, Pak. Tidak ada istilah doa kunut bagi mereka. Ketika ditanya ngapa Buya baca doa kunut, aku ngormati makmum aku ni wong Nahdien galo, wong NU galo, wong NU ni baca doa kunut, maka aku ngormati mereka baca doa kunut. Itulah kalau wong pinter itu, Pak. Ngapa dia tahu itu masalah furu'iyah, masalah perbedaan. Tak usah nyari siapa yang benar. Sekarang kita belajar dengan siapa. Itu yang paling penting. Kamu sholat sekarang, naruh ke tangan di mana kamu?
Di sini Ustaz, sama siapa kamu belajar? Sama Ustaz Anu. Mazhab Anu diajarkan. Oh, sudah itulah yang paling penting. Wong nak di sini, wong nak di sini, wong nak di sini. Urusanlah aku di sini karena aku belajar macam itu. Itu yang paling penting. Bukan nak nyari siapa yang benar. Bapak berkunut apa tidak? Berkunut Ustaz. Ngapa kau berkunut? Aku belajar dengan Ustaz Anu. Ustaz Anu gurunya ini mazhabnya Syafi'i. Sudah. Nak dia tidak berkunut, silahkan. Habis sholat ada yang berwirid, ada yang wirid sama-sama, ada yang wirid dewek-dewek, ada yang tidak wirid, silahkan. Tidak usah saling salah menyalahkan. Di mana itu nak belajar di masjid ini? Maka yang kedua tadi ana bilang, jadikan masjid ini menjadi pesantren mini. Panggil ustaz, panggil kiai, buka kitab, ngajar di sini, biar masyarakat di sekitar Baitul Muwaffaqah ini menjadi santri-santrinya, dan insya Allah keluar dari masjid ini menjadi alumni yang mengerti tentang ilmu fikih, mandikan jenazah, mimpin yasin tahlil dan lain sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan pengurus baru yang baru saja dilantik, insya Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini, dan insyaallah mudah-mudahan pengurus yang baru dilantik kompak, kepentingannya cuma siko mak mano nak majukan masjid ini dan tidak ada memikirkan kepentingan pribadi. Intan surullaha yansurukum wa yusabit aqdamakum. Kalau kamu nolong agama Allah, maka kamu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kedudukan kalian di muka bumi ini insyaallah akan diperkuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita jadi pengurus masjid ini, berusahalah hidup ke masjid, bukan mencari kehidupan di masjid. Saya ulangi sekali lagi. Jadi pengurus masjid berusaha menghidupi masjid, bukan nyari kehidupan di dalam masjid. Kalau niat pengurus menghidupkan masjid, saya yakin masjid ini akan ramai, akan makmur. Tapi kalau niatnya mencari kehidupan di masjid, maka masjid ini akan rusak, akan hancur, dan insya Allah jemaahnya juga akan sepi. Mudah-mudahan pengurus yang baru dengan semangat baru, dengan ide yang baru, dengan terobosan yang baru akan memajukan masjid ini, bukan cuma terkenal di Sukarami ini baik, tapi bisa masuk di kancah nasional sana seperti Masjid Jogokarian yang ada di Yogyakarta. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun, kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Sebentar buat doa. Ya. Bapak Ibu hadirin berbahagia, sebelum ini kita tutup dengan doa, kami beritahukan panitia Islamiyah Masjid Baitul Muwaffaqah telah menyiapkan untuk santap malam kita bersama. Nanti setelah doa jangan pulang dulu, Bapak Ibu membentuk satu kelompok 3 orang. Ya, nanti setelah doa jangan pulang dulu. Kita akan makan bersama. Baik, saya memulai kami kita tutup acara seperti ini kepada Bapak yang mohon persediaan Ustaz Haji Muhammad Ali. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yasma'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqa mubaraka maksuma. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil. Doa makan nasi minyak tadi. Terima kasih dengan kami lagi untuk bersama ini bersama Bapak Ibu nanti beruntung satu kelompok 3 orang yang
Ini